Halo, selamat malam Sobat Mancing Mania. Oke, saya lanjutkan lagi untuk review reel dari Getsu. Kali ini yang Joser SW yang Gen 2. Oke, kemarin yang Gen 1 yang saya review sebelumnya. Kali ini ada versi Gen 2-nya dengan masih menyebutkan seri SW di sini, meskipun kemarin yang pertama itu kalau dibilang SW belum lah ya, masih banyak sekali kekurangannya. Dan saya pengen cari tahu juga untuk yang Gen 2 ini apakah ada perbedaan atau tidak sama sekali dari yang sebelumnya saya bongkar. Seperti itu dia. Oke, ini saya pindahkan aja kotaknya. Saya akan coba cek dulu. Ini warnanya black gold, hitam keemasan, perpaduan dua warna. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi aslinya cello spool seperti ini, seperti yang kemarin saya review sebelumnya yang Getsu Joser, nggak ada tulisan Gen 2-nya. Kalau ini ada Gen 2-nya dia, kemungkinan memang ada semacam perbedaan atau melebihi daripada yang Gen 1-nya. Penampilannya saya rasa sekilas sama sih. Sama, kemudian paling beda warna aja. Seperti ini. Putarannya halus dan smooth sekali. Oke, langsung saja untuk mencari tahu susah nih, harusnya bisa dibuka nih. Kok nggak bisa nih? Kalau mungkin pakai ini, karena di yang seri ke-1 kemarin itu dia permanen, tidak bisa dibuka. Apakah ini juga sama? Cuman ini saya kesusahan buka ini nih. Ini malah cacat malahan. Nggak bisa dibuka. Oke. Daripada cacat, kasihan. Udah dikasih gratis tapi malah saya cacatin. Oke. Typical handle-nya sama. Sayang sekali saya tidak bisa buka, nggak masalah, kemungkinan juga permanen kayak yang ke-1 dan menerapkan handle engsel seperti ini. Oke, jadi saya kasihan kalau saya paksa-paksa di bagian handle-nya. Kalau pakai sekedar casting mungkin enak ini, tapi kalau pakai misalnya nanti mancing dasaran atau jigging, mungkin pegangan kayak gini sih biasanya agak kurang nyaman ya. Kalau saya pribadi sih, kalau pegangan untuk knopnya tuh enak yang bulat kalau untuk jigging. Oke, kemudian dari spoolnya seperti ini. Nah, kali ini ada ininya. Oke, jadi standar ya, memang sebuah reel memang udah harus ada ini penutup untuk ininya, knop drag washernya. Yang kemarin tuh nggak isi, tuh sayang sekali. Tapi labelnya udah SW aja dia. Oke, drag washernya masih sama. Pakai felt seperti ini. Nah, kemudian spoolnya juga sama. Dengan clicker model bull seperti ini. Oke, tidak ada support bearing. Jadi pengurangan untuk nilai reviewnya seharusnya adalah. Nah, kemudian ini ada penutup juga di bagian baut rotornya. Nah, ini jadi nilai tambah di sini. Penutup. Jadi jalur main shaft ke arah ini, ke arah dalam itu sedikit tercover dia.
Oke, dimana di reel-reel mahal juga diterapkan seperti ini. Coba aja Shimano seri Sedona ke atas, itu sudah ada gininya dia. Oke. Kemudian ini rotornya. Rotornya juga bentuknya hampir sama lah dengan yang Joser yang Gen 1-nya. Menerapkan konsep air rotor namanya kalau di Daiwa. Jadi mirip-mirip kayak gini dia. Fungsinya sih memang untuk membuat saat dia berputar, ini kan ada celah-celah nih, jadi dia istilahnya bebas dari hambatan angin, kurang lebih begitulah saya rasa kira-kira. Dibandingkan dengan yang tertutup, mungkin ini dari sisi penelitian ataupun percobaan akan menjadi lebih lancar putarannya. Makanya di beberapa reel itu memang banyak menerapkan model rotor seperti ini. Oke, line roller ini ada satu bearing dan satu bushing. Kemudian saya akan buka bail armnya. Nah, di komponen bail arm ini sudah cukup memadai. Oke, spring guide-nya, kemudian ini lever tripnya dengan bahan rotornya grafit. Oke, dari spool dan rotor saya rasa sudah oke. Spoolnya saja yang di sini tidak ada support bearingnya, tapi ada ininya, ada penutup knop track washernya. Untuk bagian body yang menuju clutch one way ini terbuka ya, terbuka di bagian sini, meskipun sedikit tertutup di bagian ini. Oke, tapi pakai bearing terbuka ini gampang karatan dia kalau kena air laut. Oke, cover body saya akan coba cek langsung dari sini ya, dari cover clutch one way-nya. Nah, seperti ini. Ini ada dua bearing di sini. Oke, jadi kelebihannya di sini. Kalau yang kemarin kayaknya ada satu ya, ada satu bearing, ini dua. Tapi bearingnya kebuka gini. Bearing kebuka, kemudian saya akan langsung lanjut buka bagian bodinya. Untuk bagian sistem gearnya saya rasa ya sama lah sama yang Gen 1, nggak ada jauh perbedaan di sini saya lihat. Oke, ini main shaftnya, kemudian drive gearnya seperti ini. Oke, lumayan tebal sih, lumayan tebal. Kemudian nah di sini ada slider guide-nya. Nah di sini. Jadi lokomotif slidernya ini dia ada penahannya daripada yang kemarin yang sebelumnya yang Joser yang Gen 1. Kemudian ini di oscillating gear-nya ada support bushing. Oke, dari keseluruhan yang saya cek di sini ya memang yang Gen 2 ini sih lebih bagusan daripada yang saya review sebelumnya. Jadi kalau Anda memutuskan untuk ngambil ataupun beli reel Getsu Joser ini, cari yang Gen 2, oke?
yang seperti ini ya. Yang Gen 2 ini ada beberapa nilai plus yang saya temukan di sini. Ini di knop drag washernya ada penutupnya, meskipun ini adalah sebuah persyaratan standar dalam semua reel, setidaknya harus memang ada seperti ini. Kalau reel yang nggak ada ya nilainya berkurang. Kalau di sini kan setidaknya dia akan menutupi lah, menutupi di sini kalau kecipratan dari atas misalnya ya kan. Ada penutupnya di sini, tertutup di sini. Kemudian drag washer masih sama, rotor juga sama, kemudian di bagian penutup clutch-nya juga sama, cuman bedanya di sini di pinion gear-nya ini ada support 2 bearing atas bawah. Oke, atas bawah. Kemudian bearing-bearingnya juga sama ini terbuka di samping side plate bodinya. Kemudian di bodi di sini juga sama terbuka. Kemudian gearing sistemnya yang membedakan adanya tambahan ini, slider guide pada lokomotifnya. Kemudian di oscillating gearnya ini ada tambahan support bushing, ya kan. Jadi ada nilai plus di sini. Jadi dengan adanya keseluruhan ini, saya pastikan kalau mau beli yang dari Getsu Joser ini, carilah yang SW Gen 2. Oke, dibandingkan dengan yang SW Gen 1 yang kemarin, masih lebih unggul yang ini, yang Gen 2-nya. Oke, balik lagi ke pembahasan reel murah. Kalau di harga 200-300 ribuan ya segini saja sudah bisa lah, sudah cukup. Tidak perlu ngarep banyak-banyak, karena sepengetahuan saya, reel murah dengan reel mahal tentu saja yang membedakan adalah materialnya seperti itu. Meskipun risiko ataupun kerusakan ataupun korosi dan karat itu masih tetap sama. Itu balik lagi tergantung ke yang pakai sama yang ngerawat. Apakah dia rajin membersihkan, ngecek, servis dan lain sebagainya. Dan hal itu sudah selalu saya ungkapkan dan saya sebutkan di dalam setiap review saya. Kemudian tidak semua orang bisa beli yang mahal kok. Nggak mungkin lah setiap mancing harus Tradik nih, harus Saragosa, harus Daiwa gitu, seperti itu kan nggak bisa. Kadang-kadang untuk budget 300 pun kita masih harus nabung dulu. Nah seperti itu, nggak semua orang bisa beli Tradik. Maka dengan beli Getsu Joser pun sudah cukup kalau hanya untuk sekedar mancing. Meskipun dengan harga segitu tentu saja banyak sih kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang sering kita temukan dalam model reel seperti ini. Pakai sekali 2 kali ya sudah karatan, ya sudah pasti. Kalau nggak percaya silahkan beli. Jangan di regrease pada saat baru. Pakai mancing, biarin dia keciprat air laut. Keciprat air laut, setelah itu diamkan seminggu atau 2 minggu lah diamkan. Saya jamin pasti karatan kalau reel-reel model seperti ini. Tapi kalau kondisi baru seperti ini, ditambah regress-nya seperti ini kan boleh ini ditambah drag race. Tambah saja drag race, diratain. Oke. Kemudian di gearnya ini boleh ditambahin grease. Kemudian di sini di clutch one way-nya dia kan bakal gini dia, ya kan. Nah bakal seperti ini bearingnya. Nah di sini boleh diisi grease nih, banyakin aja grease yang agak lembut. Memang dia nanti pada saat setelah di regrease sedikit banyak, dia mungkin agak terasa sedikit berat-berat gimana, tapi itu sama sekali tidak pengaruh dalam mancing, karena saya sudah coba. Ini yang Gen 1 kemarin sudah saya regrease ini full saya regrease, cuman belum saya videokan sih. Nanti akan saya videokan deh, mungkin yang ini atau di reel yang lain, reel baru yang sudah di regrease. Nah, ini bisa teman-teman lihat, bahkan bautnya merata dia saya regrease. Nah, seperti ini ada grease-nya. Kemudian di drag washernya ini saya kasih drag grease, tak merata dia menyeluruh. Dan ini tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi pengeremannya, dia masih berfungsi seperti itu.
Kemudian bearingnya kemarin ada yang saya ganti, cuman saya videokan kemarin, sudah terlalu malam soalnya. Ada yang saya ganti pakai bearing yang tertutup, tapi bearingnya saya tembak lagi pakai alat penembak grease supaya masuk ke dalam bearingnya. Nah, kalau sudah di-regrease secara merata, maka nanti kalaupun dia kecipratan air, kena air laut, dia pakai mancing di laut, dia nggak kenapa. Nah, seperti ini. Ini putarannya masih enak, tapi memang terasa agak sedikit berat-berat sih. Tapi ya masih berfungsi, masih malah enak, malah nanti kalau dipakai mancing ini nggak terasa. Dan ini derangnya, berfungsi dia. Padahal tak banyak ini sih grease. Nah, seperti itu. Jadi kalau reel baru, saya sarankan di regrease dulu, diratain semua, termasuk di sini ini biasanya penting sekali. Jadi sebelum masukin clutch-nya, clutch one way, ini di regrease dulu. Dicolekin grease, merata, baru kita masukin gini. Jadi nanti kalau air laut kena sini, ininya nggak akan karatan. Seperti itu. Kemudian bushing ini boleh dikasih grease, tapi sedikit sekali. Sedikit, yang terlalu banyak, nanti supaya ini nggak dol maju mundur ya. Kalau sini sudah diisiin grease sedikit atau oil, maka clutch one way-nya jadi aman dia. Tentu saja dibarengin dengan kita wajib ngecek misalnya setelah 5 kali pemakaian atau 10 kali pemakaian, atau kalau terindikasi dia kecemplung di laut atau tersiram dengan ekstrim dan lain sebagainya. Maka kunci daripada membuat reel murah itu lebih aman, setidaknya bertahan lebih lama daripada yang tidak dilakukan metode ini, dia akan menjadi lebih kita tidak membuat kita lebih khawatir jadinya dengan reel baru yang di regrease. Percaya deh, saya sudah membuktikannya di banyak reel, terutama reel-reel murah. Ini yang carbonize, ini juga sudah saya regrease. Nah, ini saya pakai mancing di seseh kemarin kecipratan air, ya nggak apa-apa, masih enak dia. Kemudian yang paling saya senengin ini ada, kayaknya kemarin sudah saya tunjukkan deh. Yang ini juga reel murah ini, cuman ini full metal ya. Ini yang paling sering saya pakai jigging. Ini juga full regrease dia. Nih bisa lihat kan? Nih baut-bautnya ada grease-nya. Kemudian sampai di sini bahkan ini full grease dia. Line rollernya kanan kiri full grease. Kemudian ini di bagian track washernya full grease. Nah seperti ini bisa dilihat. Pengeremannya masih berfungsi. Jadi jangan mengira kalau drag washer dikasih grease itu bakal hilang kekuatannya, nggak seperti itu. Dan ini berangkat kena air, pulang juga kesiram air laut, tapi dia masih berfungsi dengan baik. Oke, tanpa ada kendala sedikit pun. Dan video-video strike-nya, video dapat pas jigging, silahkan cek saja di video saya yang lainnya. Ini sudah sangat sering sekali saya pakai. Oke, jadi demikianlah yang bisa saya bagikan malam ini. Jadi kalau sekali lagi, kalau untuk mau cari yang Getsu, carilah yang ini, yang Gen 2. Kalau yang Gen 1 ini mungkin pakai di kolaman atau di freshwater, nggak masalah dia. Oke, saya Deddy Nadalung, tetap 2 jempol untuk Anda semua, mancing mania, mantap.